Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Cak Man di acara kita Ngobras, ngobrol bareng saya. Ngobrol santai bareng saya Cak Man. Hari ini kita bersama dengan Mas Wisnu. Aku manggilnya Mas lah, Mas Wisnu dan Mas Eki. Apa kabar Mas Wisnu dan Mas Eki? Alhamdulillah luar biasa. Mas Wisnu gimana? Wah, ini udah ganteng maksimal loh Mas Wisnu tuh. Alhamdulillah luar biasa Pak Firman. Alhamdulillah ya. Terima kasih udah bergabung rekan-rekan semua. Mas Wisnu ini adalah operator teladan dari PAMA BRCB dan juga Mas Eki ini adalah Base Commander 2021 dari PAMA KID. Hari ini kita berbincang-bincang santai dengan Mas Wisnu dan Mas Eki ya. Santai aja ya. Itu Mas Wisnu kayak mau ditagih debt collector aja itu. Santai aja Mas. Nanti debt collectornya akhir bulan. Ini akhir bulan ya. Awal bulan nanti. Kan akhir bulan udah gajian, aman aja debt collector kasih kopi. Nah, santai aja lah pokoknya. Ya kita ngobrol-ngobrol. Tema kita hari ini rekan-rekan, teman-teman semuanya, tema kita hari ini adalah bagaimana menjaga fighting spirit kita. Wah, menjaga fighting spirit atau semangat kerja. Ini kalau ngomong semangat kerja, Mas Eki dan Mas Wisnu ini udah nggak diragukan lagi lah gitu ya. Melihat wajah-wajahnya itu. Aku aja kalah ini sama Mas Wisnu. Ke salon lah. Ya, Ferry nanti aku di feedback. Oke. Nah, rekan-rekan nanti mungkin bisa disaringkan pengalamannya lah, pengalaman selama ini kalau ngomong fighting spirit itu kan bagaimana kita selalu upaya menjaga performa kita baik secara individu ataupun secara tim, ya saya gantian lah ke Mas Wisnu dulu. Pengalaman ini kalau tidak salah sampai kan baru mutasi dari set dari set Indo ke BRCB lah, menghadapi set baru itu kira-kira gimana rasanya? Sampai kalau nggak salah kan baru juga ya Mas Wisnu ya di set yang baru ya, di set sekarang lah. Itu gimana pengalaman sampean ya, ceritain nggak? Datang itu ngapain aja itu? Sehingga nanti langsung memunculkan, ini performance saya yang maksimal. Ini nanti banyak followernya kita nanti Mas Ferry. Ini artis kita hari ini ganteng-ganteng. Hostnya aja yang kayak gini. Silakan. Kelamaan saya. Silakan. Loh, malah menang. Halo, Mas Wisnu? Ya, Pak Firman. Ya, silakan. Jaringan. Oh, jaringan ya. Ya sebenarnya awal mutasi gitu ya namanya juga tanggung jawab kita sama pekerjaan, saya sama pekerjaan ya harus dijalanin walaupun awalnya gitu ngerasa berat karena di chat sebelumnya saya itu tinggal bareng sama keluarga yang harus memulangkan keluarga ke Jawa terus untuk menjalankan tugas dari perusahaan mutasi ke BRCB. Tentunya yang sangat terasa berat itu ketika harus berjauhan dengan anak dan juga istri. Tapi mau bagaimana lagi, kita juga harus bertanggung jawab sama pekerjaan ini juga sudah menjadi resiko dan tanggung jawab saya untuk menjalankan tugas. Nah, untuk pertama menginjakkan kaki di set baru itu ya kayak ada keraguan, maksudnya bisa nggak saya beradaptasi, bisa nggak saya menyesuaikan di set baru ini, karena ini pengalaman pertama saya baru mutasi ya. Saya mencoba meyakinkan diri dan juga sharing ke teman-teman yang mungkin yang sudah dulu ke set yang mutasi ke set BRCB sendiri. Saya juga banyak tanya kepada teman-teman. Saya juga merasa terbantu mengkomunikasikan dengan teman-teman sehingga saya merasa teman-teman saya bisa, kenapa saya enggak gitu kan. Terus ya menjalin komunikasi yang baik dengan rekan-rekan
di set baru, otomatis kita kan butuh adaptasi dan dengan lingkungan yang baru karena kita mendapatkan suatu lokasi yang baru dengan kondisi rekan kerja yang baru, terus tantangannya juga mungkin barunya kita kerjaannya sama, cuma kita butuh penyesuaian yang lebih pendekatan agar kita cepat beradaptasi gitu Pak. Oke. Poinnya yang saya tangkap memang ini tanggung jawab kita ya, tanggung jawab sebagai seorang karyawan ya, kita harus siap ditempatkan di mana aja. Nah, poinnya kedua adalah bagaimana kita menjalin komunikasi dengan rekan-rekan di tempat yang baru sehingga kita bisa cepat menyesuaikan. Tentunya nggak mungkin rekan-rekan kita juga nggak bantu ya. Lokasinya baru, suasana juga baru, airnya juga baru gitu kan, makan minumnya juga baru ya, semuanya disesuaikan. Tapi yang penting kan masih sama gitu, auranya masih di PAMA saya rasa masih sama. Itu yang Mas Wisnu ya. Semangatnya tetap baru gitu Pak. Nah itu yang penting, ini yang mau saya gali nih, semangatnya baru. Nah, ini masuk ke set baru, membuat semangat baru. Nah, apa yang membuat Samen itu muncul semangat, atau kalau di tema kita fighting spirit itu di set baru itu muncul menggebu-gebu itu apa, Mas Wisnu? Muncul semangat baru itu apa yang membuat itu jadi muncul? Ya, saya sendiri ya Pak Firman, karena mungkin dari set lama terus di set baru pun kita juga harus menunjukkan kinerja kita yang bagus, terus konsistennya, terus kita disiplin dalam bekerja dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Terus saya juga tidak boleh tidak boleh di tempat baru terus ini atuh dengan rekan yang baru juga, sehingga ada motivasi tersendiri. Di sini kita mendapatkan pengalaman baru, rekan baru, ya kita dari diri saya sendiri juga harus proaktif, misalnya mau mengenal, bukan kita yang diajak berkenalan. Ya, intinya tujuannya sama, kita menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, walaupun dengan lokasi dan suasana yang berbeda dari set sebelumnya. Oke, mau mengenal, ini poin lagi nih. Jadi jangan kita yang nunggu ya, jangan kita ya karena kita datang di tempat yang baru, jangan kita yang nunggu, malah kita tunjukkan bahwa ini saya. Nah, kalau ke rumah orang itu tok gitu kan, lenwun punten gitu ya Mas Eki ya, kalau di Sunda kan punten gitu ya, masuk ya. Kalau nggak, tapi nggak mungkin kan teman-teman di tok pulau nuwun pergi, nggak mungkin, pasti ya silakan baru ngobrol, tunjukkan bahwa kita itu punya semangat, kita mau menunjukkan bahwa kita punya kompetensi dan performan yang bagus harus kita tunjukkan ya. Sharingnya dari Mas Wisnu, kita tahan dulu ya. Kita sekarang ke Mas Eki ini. Wah, ini artisnya ini nih, Ki Desiar nih Mas Wisnu. Saya udah kenal belum? Ini artisnya Ki Desiar nih. Ya, tapi kalau kenal cuma ya kemarin dari acara OTBC 2. Nah iya, ya. saya juga kenalnya dari TV Ki Desiar itu kenal. Tapi kita sekarang pengen mengenal lebih jauh ini. Mas Eki ini rupanya orang ini nih, orang Kuningan nih, tapi orangnya nggak kuning ini, orangnya hitam. Itu daerahnya Pak Firman. Daerahnya. Kuningan Jawa Barat. Tiasanya Riau sudah ketik lah. Nggak ngerti aku. Iya. Nah, kalau tak baca di datanya itu beliau itu ini Mas Wisnu. Kita kenalan juga ya. Kalau Mas Wisnu tadi itu kan dari Klaten ya. Tadi saya nggak ini ya, sebelum sempat kenalin Mas Wisnu dari Klaten ya. Mas Wisnu dari Klaten, kalau Mas Eki ini dari Kuningan ya, Kuningan. Padahal daerah Kuningan loh, tapi kenapa kok yang disuka itu makanan Chinese gitu loh? Atau sampean ada darah-darah Chinese gitu, Mas Eki? Ada, alhamdulillah. Bapak jadi pas kebetulan Bapak orang Chinese. Oh, jadi, gitu. Suka Chinese food itu suka. Oh, contohnya apa yang disuka Chinese food-nya? Wuyung Hai, terus capcay, terus Jui.
Apa yang tiga? Cui. Cui. Nggak Gurita. kenal. Nah, Kalau Fuyung Hai ya telur dadar taunya aku kan. Kalau capcay ya tumis sayur. betul sekali. Kecuali Namanya sedang diganti. itu bahasanya. Kalau yang Cui itu apa Cui ya? Belum kenal ya kan? Itu gurita. Gurita. Oh, Gurita, di mana? terus nanti adanya di mana yang sering? Seringnya di mana? Di Kuningan atau di semua tempat ada itu? Yang itu Cui. sebenarnya menu keluarga sih. Menu Oh. keluarganya menu saat Imlek gitu aja. Oh, siap. Wah. Nanti kalau Imlek, Mas Wisnu kita ke rumahnya Mas Eki. Biasanya ada amplop warna merah. Langsung. Nah, dapat angpau. ya itu. Kita parkir lah, baris lah nanti. Ya, kita tunggu. Masih lama tapi. Kita tunggu aja. Oke, kita ke materi nih. Wah, kelamaan bahas makanan nanti. Mas Eki, Ya, kalau dilihat juga itu sama luar biasa pengalamannya. Tahun 2019 itu pernah di SAE Warrior ya. Wah, ini berarti kalau ngomong masalah safety itu kayak gini, Bro. Ampun. insya Allah. Nah, sama dengan ini kan salamnya Samen kan gini. Mesti banyak belajar. Oh, ya, masalah SAE. Nah, namun sebenarnya kalau dilihat itu kan ngomong masalah keselamatan itu nggak berhenti ya saat ini selesai enggak kan itu sebagai apa ya darah daging atau memang kalau ngomong kembali ke fighting spirit kita ya salah satunya fighting spirit kita yang kita tuju adalah keselamatan kan ya Mas Eki ya. Nah, Samen itu di sana kan sebagai seorang GL ya, sebagai seorang GL gimana cara atau pengalaman Anda lah bentuk tim Anda itu supaya ini tim saya ini semuanya fighting spirit nih. Wah, semuanya ini punya semangat untuk menuju ke keselamatan yang kita harapkan karena kerja kita di lapangan itu kan beresiko tinggi gitu ya. Bisa diceritain nggak pengalamannya seperti apa? Silakan Mas Egi. Jadi sebenarnya pengalaman yang sangat luar biasa itu ketika saya mengikuti acara Best Commander kemarin ya Pak Firman. Oh iya. Dengan acara kemarin itu kita bisa membentuk sebuah tim meskipun timnya dibentuk dari awal sebuah grup WA. Oh. Nah, sampai sekarang masih berjalan. Jadi menurut saya kemenangan sejati adalah bukan hanya untuk mendapatkan juara, namun kemenangan sejati adalah di mana orang itu dapat mengimplementasikan apa yang telah diberikan, apa yang telah diperjuangkan, tetap continue. Nah itu kemenangan sejati. Nah, kemarin tuh pengalamannya itu buat grup WA untuk sharing terkait tentang safety. Nah, terus terkait tentang selalu mengingatkan kepada teman-teman. Terus ada program lagi itu sekarang pemanggilan teman-teman dari teman-teman 1H atau lokal untuk jadi mengatur pola istirahat teman-teman karena supaya nanti teman-teman di lapangan itu bekerja tetap aman. Salah satunya seperti itu. Terus kita juga membuat grup yang dimana grup itu sebuah komunikasi antara grup leader supaya grup leader itu lebih aktif lagi, berperan aktif dan ingatkan setiap jam seperti wake up call, nah seperti itu memanggil aktif di radio. Jadi radio itu tidak terasa sepi. Nah, terus Candagura melalui radio komunikasinya dalam arti komunikasi memanggil. Jadi ada interaksi antara teman-teman operator dengan operator yang lain dan pengawas. Nah, supaya itu menjadi keharmonisan dalam suatu pekerjaan. Itu sih sebenarnya itu yang dilakukan ya. Nah, betul. Tapi gini, kalau ngomong itu kan rangkaian panjang itu. Tapi kalau kita dalami lagi itu kalau saya lihat itu seorang Eki itu kan selalu bersemangat ya. Kayak energinya itu nggak habis-habis tuh. Ya, kalau di WA ngomong terus gitu kan. Kalau di kelas mungkin ngomong terus. Saya nggak tahu nih. Terus terang saya kalau ketemu kan kita nggak terlalu lama ya. Kita sesekali aja ketemu. Tapi pas saya pastikan tuh kalau di lapangan pasti radio itu suaranya Eki terus. Nah, untuk munculin energi itu nggak putus gitu ya. Kan kadang orang gini ya, Mas Eki ya. Wah, saya udah ngomongin tapi orangnya tetap aja nggak mau berubah atau nggak mau menjalankan gitu. Males gitu. Akhirnya semangatnya turun. Nah, kalau tak lihat Mas Eki itu kayak apa ya? Kalau ngomong baterai itu energi baterainya sama casnya itu nyambung terus gitu.
Kalau baterai itu nanti habis, tapi ini ada nyambungnya itu triknya gimana ya, atau caranya gimana supaya teman-teman bisa mempelajari semua juga ini, Mas Egi? Kalau trik saya itu setiap menjalankan kebaikan atau setiap menjalankan kehidupan itu adalah sebuah nilai ibadah. Jadi kita ibadah itu bukan hanya untuk sholat, sedekah, tapi kita dengan cara ibadah yaitu berkomunikasi dengan teman-teman dengan baik adalah salah satu ibadah. Nah, jadi saya ini sebenarnya semangatnya itu demi diri saya, dan semakin kita menjalankan komunikasi dengan baik, maka interaksi kita, hubungan kita, silaturahmi kita itu akan menjadi lebih baik gitu. Gitu Pak Firman. Ya, kuncinya itu ya. Jadi apapun itu yang kita lakukan untuk orang lain yang positif, tentunya yang positif ya, itu adalah ibadah buat kita. Sehingga kalau sudah ngomong ibadah, itu dicatat amal kebaikan kita dan nggak terputus, itu menjadi energi kita supaya kita nggak diem gitu ya, Mas Eki ya. Iya. Akhirnya bergerak terus ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau ibadah itu jangan separuh-separuh. Kalau pengen pahalanya banyak ya lakukan yang terbaik terus. Jangan takut melakukan hal yang terbaik, karena apabila kita, meskipun nanti ada efek-efeknya, faktor-faktor, ya orang membicarakan apa itu terserah, yang penting kita berniat baik dan tujuannya baik, itu aja. Berniat baik dan tujuannya baik, pastinya nggak akan energi positif itu nggak akan berhenti di situ aja gitu ya. Kita memberikan energi positif, nanti suatu saat dan kapanpun nggak tahu energi positif dari lain akan masuk ke kita gitu ya. Prinsipnya betul sekali. Sehingga ini Mas Wisnu bisa dicontoh juga nih dari Mas Eki nih, kalau melihat wajahnya itu nggak pernah dia nangis loh. Atau bersedih, wajahnya ya kayak gitu aja, ketawa gitu aja. Iya, kalau bisa tuh kalau pikiran sedih apa tuh hilangkan, supaya orang itu melihat kita, oh ini orangnya ceria, oh ini orangnya dapat dipercaya, nah seperti itu. Jadi orang tuh enak. Pernah nggak Mas Eki punya pengalaman yang apalagi di pekerjaan ya, pekerjaan tadi kalau kita ngomong masalah semangat itu, menemui tim atau rekan kerja kita atau tim kita yang semangatnya turun gitu, atau ya dalam tanda kutip tadi lah baterainya habis gitu ya, sehingga dia kayak murung, nggak semangat kerja. Nah, pernah nggak kayak gitu? Terus kira-kira Samen apa yang pernah Samen lakukan sebagai rekan kerjanya? Ada itu Pak Firman. Jadi cerita saya itu ketika menghadapi teman-teman, kan pas kebetulan saya ini di pompa ya, kru pompa. Di pompa, kru pompa. Iya, pompa bukan di pompanya. Jadi ketika saya melakukan suatu pekerjaan, ada teman-teman, kan kita dapat melihat nih, oh mana orang yang semangat, mana orang yang mulai turun semangatnya. Kita adalah melakukan pendekatan diri. Nah, jadi dari tema kita adalah fighting spirit. Apa sih upaya-upaya kita dalam melakukan hal yang terbaik supaya menjadikan target yang sesuai. Nah, dalam arti teman-teman itu yang semangatnya kurang, nah kita pendekatan diri, ditanya ada masalah apa, kira-kira apa yang dapat saya bantu. Nah, seperti itu. Terus nanti kesannya itu teman-teman yang semangatnya kurang itu lebih diperhatikan. Meskipun kita memperhatikan yang lain, nah jadi akan menumbuhkan, wah saya aja diperhatikan nih sama maaf ya nih sama atasan saya, diperhatikan sama teman-teman saya, masa kita nggak semangat. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, kita juga jangan pelit-pelit lah, namanya sedekah. Nah, jangan pelit-pelit, namanya sedekah. Jadi misalkan, wah ini kita pas ada rezeki lebih ini, ayo kita beli barang apa, ayo kita beli makanan apa bareng, atau di kalengan lah kalau kita di tambang ya kalengan. Nah, supaya apa? Menumbuhkan rasa semangat teman-teman. Wah, saya aja lebih bapak ini aja nggak pelit sama saya, masa saya kerjanya separuh-separuh. Nah, itu akan menjadi kecanggungan teman-teman secara tidak langsung untuk supaya semangatnya makin membara. Nah, ini adalah kepercayaan kita satu sama lain, dan memberikan perhatian kepada anak buah itu sangat penting. Ya, saya mau dong jadi anak buahnya atau jadi timnya. Nanti tiap hari ada angko itu kayaknya Mas Wisnu. Gak pelit-pelit, seneng banget tuh. Ya, perhatian ya. Poinnya yang saya tangkap adalah perhatian. Jadi jangan pelit, berikan perhatian. Ya, pelit itu banyak lah ya ininya, asumsinya. Perhatian itu juga nggak pelit juga itu. Berikan perhatian apapun perhatiannya, nanyain dan sebagainya, ada masalah apa. Meskipun kita belum tentu ngasih solusi ya. Aduh Pak,
utangku banyak Pak, 2 miliar, tolong Pak pinjemin duit itu. Nggak tahu, kalau Mas Eki langsung ngasih duit nih, langsung 2 miliar bayar. Iya. Hebat. Iya, oke. Nah sekarang kita ke Mas Wisnu. Pernah nggak, sampean kalau Mas Wisnu sendiri nih, pernah nggak secara pribadi itu tiba-tiba semangat kerjanya turun gitu? Tiba-tiba kayak, aduh, kok kayak gini kerjaannya, males gitu. Perlu apa ini? Saya perlu dicas lagi nih, dimotivasi, perlu tadi perhatian. Pernah nggak kayak gitu? Merasakan gitu, Mas Wisnu, di pekerjaan Anda? Ya pernah Pak, pasti ada titik jenuhnya. Ya, titik jenuh. Kalau rutinitas gitu, tapi ya kalau saya pribadi itu enggak terlalu yang berlebihan atau Lebay gitu ya, bahasa anak sekarang lebay. iya. Kalau saya pribadi itu lebih sharing ke teman, dapatkan ya masukan dan juga motivasi dari teman agar saya sendiri itu ada tumbuh semangat untuk menjalankan aktivitas rutinitas di pekerjaan saya itu Pak. Nah, yang biasa atau yang pernah sampean rasakan yang bikin jenuh itu apa? Pekerjaan apa yang bikin jenuh? Yang bikin nggak semangat lah gitu? Ya mungkin pas kondisi badan kita mulai lelah, apalagi jauh dari ya namanya orang tua, juga keluarga dan juga saudara gitu kan. Kita kan kadang pikirnya kayak nggak punya siapa-siapa, sedangkan kita di sana di pekerjaan kita kita mempunyai rekan-rekan yang bisa setidaknya membantu lah, meringankan beban dan juga pikiran kita, dan juga perhatian mungkin kayak Pak Eki tersebut memperhatikan anggota-anggotanya itu juga itu sangat berpengaruh terhadap semangat saya pribadi. Ya, wah ini nyambung ini yang disampaikan Mas Wisnu sama Mas Eki ini. Jenuh itu bisa muncul kapanpun ya rekan-rekan ya, Mas Eki sama Mas Wisnu. Apapun, tadi Mas Wisnu pengalamannya adalah jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, kemudian badannya capek. Itu kalau kerja nggak capek itu berarti nggak kerja menurut saya. Ya pasti capek gitu ya. Pasti capek, tapi gimana cara kita menghilangkan capek? Ini salah satunya itu yang disampaikan Mas Wisnu itu nyambung dengan Mas Eki itu. Perhatian orang lain ya, perhatian orang lain itu sangat penting buat kita. Orang lain itu bisa rekannya, satu mes, satu kamar, satu mes, satu barak, memperhatikan kita. Nah ini rekan-rekan semuanya, perhatikanlah teman Anda, sehingga Anda akan diperhatikan juga. Gitu kan? Jadi kita saling perhatikan, akhirnya kita jadi perhatian juga. Ya perhatian nggak usah lebay juga lah. Udah makan, udah minum, nah itu kan kalau lebay juga itu kan. Itu kayak ke pacarnya itu. Nah itu kalau keluarga ke istri boleh lah ke anak. Tadi kalau ke teman, tiba-tiba Mas Wisnu dijapri sama Mas Eki. Gimana Mas Wisnu, sudah makan hari ini? Itu pagi, siang, sore. Wah itu tanda tanya itu nanti itu. Tanda tanya besar itu nanti. Ya, tanda tanya besar. Perhatian. Kemudian yang kedua, peran atasan. Nah ini Mas Eki kan sudah jadi atasan lah ya, punya tim. Tuh tadi sampaikan sering-sering memberi perhatian ke timnya atau nanyain lah. Nah rekan-rekan semua yang jadi GL, jadi section atau dan yang lainnya yang punya tim, ya perhatikanlah tim Anda. Meskipun itu hanya nanyain apa gitu ya, nanyain kabarnya lah, itu sudah memberi ini ya Mas Wisnu ya, memberi semangat untuk membangkitkan lagi motivasi. Jadi kalau capek, kalau lelah gitu. Tapi perhatiannya jangan hanya kerjaan itu. Oh saya perhatian ke kerjaan Anda itu lain. Itu bukan perhatian namanya. Itu ngontrol kerjaan namanya. Iya betul. Iya. Oke. Nah ini nyambung yang disampaikan Mas Eki sama Mas Wisnu ya. Jadi semangatnya kita pengen tumbuh lagi ya salah satunya adalah ada perhatian dari orang lain. Iya. Kembali ke Mas Eki nih. Ya. Kalau sampean sudah perhatian tadi itu kan, perhatian dan itu memang ya jadi ibadah lah ya. Jadi apa namanya, ini ibadah saya ke orang lain gitu kan, ibadah seorang lain. Tapi kalau yang namanya dinamika dengan orang lain dan sebagainya itu, kalau orangnya sendiri udah bukan dalam tanda kutip ya, dedel lah, bahasa saya dedel apa ya, susah lah dijak ini susah gitu Mas Eki. Nah sampean
ngapain kayak gitu? Ya bisa dibilang nggak mau dengerin omongan sampean, temennya juga nggak mau dengerin gitu kan, maunya egonya sendiri, maunya kemauannya sendiri gitu. Akhirnya ya dalam tanda kutip nggak ngikutin sampean, akhirnya dia nggak menjalankan maunya dia sendiri aja. Itu yang pernah Mas Eki lakukan seperti apa? Kalau ada seperti itu atau pernah menemui ya? Ada. Jadi emang kalau namanya kru pompa itu kan bekerja tidak bisa sendiri ya Pak Firman ya. Ya. Nah, ini pengalaman saya di kru pompa adalah ketika ada teman yang tanda kutip bebel dalam artian susah lah dia. Ya. Nah, itu biasanya saya menyatukan dengan teman-teman yang memiliki motivasi yang tinggi. Jadi kita jangan menyampurkan misalkan orang yang dalam tanda kutip tadi dengan sama orang yang memiliki watak yang sama. Nanti kita akan menjadi beban kita sendiri terus terang. Nah, kalau kita gabungkan, misalkan saya, terus nanti kita, oh ini si A, si B, dan si C. Nah, ternyata yang bebel adalah si B. Nah, A dan C memiliki motivasi yang tinggi. Nah, otomatis si B ini akan atmosfernya akan terasa tertarik, lama akan mengikuti. Sebenarnya itu trik yang saya buat adalah jangan menyatukan orang yang memiliki karakter yang kurang semangat dengan yang orang kurang semangat. Namun ibarat kata yang negatif dengan negatif ya ini. Nah, kita jadikan satu positif dan negatif supaya yang negatif ini lama-lama akan berbaur menjadi positif. Tapi nggak takut yang negatif, nggak takut yang positif jadi negatif juga Mas Eki? Oh enggak. Makanya itu kita perbandingannya misalkan satu orang yang bebel, nanti kita akan gabungkan dengan orang yang memiliki karakter yang bisa saya kerja. Nah, jadi nanti sebelum melakukan pekerjaan itu biasanya saya sharing dulu. Mas, ayo kita semangat ini dengan target ini. Nanti kalau kita tercapai ini kita akan enak sendiri nih. Jadi kita tidak akan melakukan pekerjaan yang redu seperti itu. Nanti kalau redu kan kita yang capek sendiri. Nah, dikasih poin-poin pentingnya seperti itu. Nanti teman-teman akan merasa terus kita juga bekerja itu jangan terlalu serius. Dilakukan dengan fokus, dilakukan dengan penuh konsentrasi, namun kita juga jangan terlalu saklek dengan keseriusan sehingga akan menjadi beban. Saya bilang, Mas, setiap pekerjaan, walaupun itu pekerjaan seberat apapun, kita jalankan dengan ikhlas, itu akan terasa ringan. Coba sampai ikhlas, saya bekerja untuk anak dan istri. Ayo kita bekerja bersama. Kalau kita kerja tim, itu akan merasa lebih ringan daripada kita kerja sendiri seperti itu. Kerja sendiri, kerja tim ya, supaya pekerjaan kita ringan. Ya. Iya. Sama ini. Ada lagi. Kadang kita juga, ya kan saya dulu sering ya kalau di OTBC itu sharing tentang video motivasi. Itu teman-teman sebenarnya dari teman-teman Geli itu adalah mungkin ini salah satu trik ya supaya teman-teman lihat kalau di luar itu ternyata masih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, di luar itu masih orang yang susah. Jadi kita tuh banyak supaya dia itu juga akan sadar diri kalau melakukan pekerjaan itu kita harus semangat, kita harus bersyukur apa yang telah didapat. Itu Pak Firman. Oh, siap. Ya, betul. Jadi nyambung terus ini, beribadah dan bersyukur. Ya, supaya kita juga melihat ke diri kita, ke rekan-rekan kerja kita supaya semangatnya tetap terjaga. Kembali ke belakang tujuan kita bekerja. Nah, tadi kalau ngomong tim yang positif dan negatif itu, saya khawatirnya positif ketemu negatif itu kan plus kali minus jadi minus tuh. Tapi karena jumlah, kalau ini bukan perkalian rupanya, nggak ada teori itu. Kalau di semangat atau fighting spirit nggak ada teori matematis ya, Mas Eki ya. Pokoknya kita bawa aja yang positif ke negatif supaya yang positif mempengaruhi yang negatif ya. Asalkan kekuatan yang positif ini dijaga lebih kuat gitu. Jangan sampai nanti kekuatan yang negatif lebih kuat. Ya kayak uka-uka itu kan ada aura negatif. Tapi ini namanya aja fighting spirit ya Pak ya. Kalau betul. Sebagai upaya apapun itu yang menurut kita nilai baik, apapun itu menurut kita nilai positif, ya kita lakukan. Namanya berbagai upaya kan kita nggak tahu di belakang itu tetap ada Allah gitu yang membantu kita. Betul. Makanya yang positif ini benar-benar tetap dijaga, dikuatin, di endorse terus
supaya ya mempengaruhi yang negatif mau nggak mau ya kita dengan usaha kita yang konsisten tadi akan runtuh lah ya, atau menjadi positif juga yang sesuai yang kita harapkan. Oke. Iya. Seperti biasa kalau di ujung waktu saya selalu ngomong waktu kita ada 30 menit, nggak terasa ada 30 menit. Nah, iya. Kalau bisa tambah ini. Kalau tambah waktu bukan ngobras namanya, itu namanya cangkruan semalam. Ya, di akhir sesi saya minta Mas Eki sama Mas Wisnu untuk memberikan pesan ya ke rekan-rekan semuanya supaya menjaga fighting spiritnya tetap konsisten tuh dari pengalaman rekan-rekan itu seperti apa? Monggo, Mas Wisnu dulu ya, silakan Mas Wisnu. Terima kasih Pak Firman atas waktunya ya di acara podcast yang luar biasa ini. Ya, pesan saya kepada rekan-rekan semua ya, agar kita dalam bekerja itu disiplin dan juga bertanggung jawab, dan intinya kita mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Dan untuk mencapai suatu tujuan itu kita juga dibutuhkan komunikasi yang baik agar terjadi hubungan yang harmonis di area kerja kita, menjalankan pekerjaan dan juga untuk mencapai suatu target yang diberikan perusahaan kepada kita. Itu dengan kita bekerja tim dan juga ada ikatan keharmonisan di dalam tim kita, itu akan menumbuhkan semangat yang saya rasa itu tidak mudah padam dan tidak mudah surut, sehingga kita mempunyai semangat juang, semangat yang baru terus dalam mencapai target yang diberikan perusahaan kepada kita. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Keharmonisan tim yang bisa membentuk fighting spiritnya tetap terjaga, luar biasa. Ya, terima kasih. Silakan Mas Eki. Baik, Saya manggilnya Koko aja kalau gitu, Koko Eki. Silakan Kok. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan. Podcast ini sangat luar biasa ya Pak Firman ya. Sebelum saya tutup, ya pesan saya sebenarnya hampir sama dengan Mas Wisnu, itu keharmonisan, namun sini saya akan menambahkan. Jadi pesan saya adalah kita jangan takut-takut untuk berbuat kebaikan dengan tujuan yang baik. Nah, karena dengan berbuat kebaikan dengan ikhlas dan semangat, itu akan membuahkan hasil yang baik. Nah, itu sebenarnya tujuannya penting adalah berbuat kebaikan untuk kebaikan yang akan kita ciptakan. Itu Pak Firman. Oke, berbuat kebaikan untuk kebaikan yang kita ciptakan atau mendapatkan energi positif yang kita ciptakan. Terima kasih pagi ini Mas Eki sama Mas Wisnu sudah berbagi pengalaman yang menarik ya. Intinya kita berbagi sharing yang positif untuk rekan-rekan semuanya. Jadi jangan bosan-bosan rekan-rekan di setiap hari bisa menyimak sharing keteladanan di IG Optel Pama Persada dan juga di IG Lambe Komandan serta di YouTube channelnya Jakman. Saya rasa demikian. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih Mas Wisnu dan juga Mas Eki sudah meluangkan waktunya. Rekan-rekan semuanya, saya juga terima kasih sudah menonton. Saya Jakman, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam.